AC Milan dengan taktik Paulo Fonseca yang bikin Saelemaekers kebingungan. Ya ampun. Jadi ada sebuah artikel yang menjelaskan kalau ini datangnya dari Sempre Milan. Di antara kejutan dalam daftar tim untuk pertandingan pembukaan musim AC Milan melawan Torino adalah Alexis Saelemaekers yang ditunjuk sebagai bek kiri, dan itu bukan satu-satunya peran yang akan dimainkannya selama pertandingan. Gue jadi penasaran gimana kalau si Saelemaekers ini tetap seperti itu gitu. Jadi bahan percobaannya Paulo Fonseca. Selama pramusim juga si Saelemaekers ini ya nggak pernah berada di dalam posisi bek kiri gitu ya, untuk menggantikan Theo Hernandez atau Terracciano gitu. Terus sebuah artikel dari Sempre Milan ini juga menjelaskan, Milan News memulai laporan mereka dengan sedikit konteks penting. Itu adalah pertandingan pertama musim ini. Kita berada di pertengahan Agustus dan tim masih mengasimilasi ide-ide Paulo Fonseca. Sementara ada pemain baru dan pemain internasional yang terlambat datang dan dengan demikian tidak dalam kondisi terbaik. Berangkat dari pertimbangan ini dan dengan asumsi bahwa itu adalah situasi yang tidak akan pernah kita lihat lagi, kita hampir dapat mulai memahami suasana pemain inti yang diturunkan Paulo Fonseca pada Sabtu malam melawan Torino. Namun, keputusan Saelemaekers tetap menarik, mengingat ia tidak pernah dimainkan sebagai bek kiri di pramusim dan sebagai gantinya Filippo Terracciano yang dimainkan di sana. Pemain asal Belgia itu sekali lagi menunjukkan kesediaannya dan dengan senang hati menerima tawaran sang pelatih. Di kolom komentar di konten gua yang judulnya AC Milan dengan laga perdananya versus Torino di Serie A 2024-2025, itu banyak yang bilang kayak gini, kalau masih AC Milan di laga pekan ini masih Leao sentris. Terus juga ada yang bilang terlalu memaksakan Alexis Saelemaekers di posisi itu. Yang ya Allah, kenapa gua aja tuh yang nonton tuh ya, kenapa Alexis Saelemaekers tiba-tiba ada di bek kiri, iya gak sih? Dan lu juga sebagai Milanisti pasti bertanya-tanya kan, anjir nih Paulo Fonseca jelas kayak ini, bener gak nih? Ini jangan-jangan kayak Giampaolo lagi, pelatih yang ketika itu sebelum si Stefano Pioli datang. Jadi Marco Giampaolo ya, itu pelatih sebelum Stefano Pioli datang. Umurnya 6 bulan, setengah musiman kali ya. Ya sekitar segitu. Soalnya si Marco Giampaolo gue ngeliat kayak masih acak-acakan aja, masih sisa-sisaan Filippo Inzaghi sama Christian Brocchi gitu. Tapi ya nggak tahu deh, lihat aja, ini kan juga baru giornata pertama gitu ya. Terus sebuah artikel dari Sempre Milan ini juga menjelaskan, meskipun demikian ia menunjukkan bahwa ia memiliki karakteristik lain selain yang dibutuhkan oleh perannya. Ia tampak bingung dan terkadang naif. Ia membiarkan sundulan Belanova untuk gol pertama tanpa banyak perlawanan. Dan pada gol kedua, ia membiarkan Lazaro lolos terlalu mudah, membuat Calabria dan Reinders dalam kesulitan. Kemudian mantan pemain Anderlecht itu bermain sebagai bek kanan sebelum serangan terakhir ketika ia didorong lebih jauh ke depan lapangan. Tetapi jawaban yang diberikan sama, mengecewakan. Sulit untuk menilai kinerjanya di sisi kanan setelah Davide Calabria digantikan Noah Okafor.
gue juga ngeliat. Tapi kan gue juga nggak terlalu taktis banget ya, nggak terlalu ke situ, karena hanya sebagai fans bola layar kaca, dan juga gue bukan basicnya cuman pemain bola yang fun football patungan 50k 20k sejam 2 jam. Aduh, nggak bisa gue untuk ngebahas membedah teknik atau taktiknya pemain di dalam lapangan selama 90 menit. Oke. Highlightnya aja tentang si Saelemaekers di 3 posisi, di bek kiri, bek kanan, dan gelandang sayap kanan. Untungnya begitu masuk Alvaro Morata, dengan debutnya Alvaro Morata bersama AC Milan di musim di Liga Italia Serie A musim 2024-2025. Terus masuknya juga Tijjani Reinders, Theo Hernandez, begitu juga untunglah kita punya sebuah nama Noah Okafor. Jadi ada beberapa video yang epic lah ya, dimana ada fans Milan, anak kecil gitu ya, yang skornya 0-2 gitu, Milan kalah, nangis-nangis. Begitu skornya 2-2 dia langsung senang-senang. Ya itu perasaan kita sama dia tuh sama. Cuman kita aja jadi sebagai pria dewasa ya malu untuk menunjukkan rasa keselnya gitu, sedihnya gitu. Tapi untunglah gol debutnya Alvaro Morata setidaknya menyelamatkan dengan tipisin skor jadi 1-2. Lalu ada golnya Noah Okafor di menit 95. Dan oh iya, gue juga mau ngasih tahu di konten itu juga yang soal AC Milan versus Torino. Gue kan sempat bingung dimana kenapa waktu tambahannya itu sampai 8 bahkan 9 menit. Ternyata gue lupa ada break. Jadi kan masih cuacanya panas. 25 menit pertama gue nggak nge itu ada kejadian apa. Ternyata calling break gitu ya. Buat minum sebentar gitu kan, cuacanya kan panas. Mungkin orang Eropa sono juga nggak tahu ya. Gue belum pernah seumur hidup belum pernah ke Eropa, makanya gue bikin YouTube untuk memiliki subscribers, nge-likes, terus viewers bagus, terus komentar banyak, terus AdSense-nya juga gede. Itu cita-cita aja. Karena viewersnya ya gitu-gitu aja. Susah ya, semoga aja gue bisa lah ke Italia dari bikin konten ini. Jadi ya udahlah, itu aja. Terima kasih buat lo yang udah simak video ini dari awal sampai kelar di konten gue di channel ini, Deddy Kurniawan 1899, tentang Alexis Saelemaekers, AC Milan dengan Alexis Saelemaekers yang posisinya banyak banget. Ya udah, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum dan jaga kesehatan lo. Forza Milan. Aduh, bingung banget gue untuk closing aja.